Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini sempat membuat cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini kebingungan ketika ditanya terkait ekonomi syariah. Ya, pasalnya pada saat itu kita ingat ya, Gibran menggunakan istilah asing yakni State of the Global Islamic Economy atau SGIE yang tidak dipahami oleh Muhaimin. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon kerja. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut dan lebih dalam, kami sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat pagi Mbak Arlista, selamat pagi Mas Aldi. Kabar baik. Baik, Mas Gun Gun, ini kan banyak hal yang menarik nih yang bisa dibahas usai debat perdana Cawapres pada Jumat lalu. Salah satunya ini adalah gaya Gibran yang seringkali menggunakan istilah asing. Nah, kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Gibran dengan debat kemarin itu? Jadi begini, komunikasi itu kan membangun pemahaman bersama seharusnya ya kan. Dan proses dialektika dalam panggung debat itu wajar kalau membangun yang disebut dengan satu pertanyaan elaboratif yang kemudian memantik lawan berdebat untuk masuk ke wilayah substansi. Ya. Jangan kemudian masalahnya Arlista, menurut saya kita berdebat tetapi justru pertanyaan yang diajukan dari pihak komunikator tidak jelas. Maksud saya begini, akronim ya dalam banyak hal itu bisa menjadi pertanyaan jebakan. Ya, kenapa? Karena itu kan sangat teknis. Misalnya akronim di dunia kesehatan belum tentu dipahami oleh mereka yang tidak berlatar belakang kesehatan. Akronim misalnya di pertahanan atau akronim di wilayah misalnya sebut aja akademik seperti misalnya kami di kampus itu belum tentu orang awam itu memahami. Ini namanya pertanyaan yang tricky ya. Kemudian juga istilah-istilah yang sangat teknis seperti carbon capture and storage misalnya, itu kan sebenarnya pertanyaan yang masuk wilayah jebakan ya. Kalau kemudian mau memahami debat itu menurut saya 2 hal. Pertama, etika berdebat, terutama menempatkan ya yang disebut dengan mitra berdebat itu untuk kemudian elaborasi pada hal yang wilayahnya itu di wilayah substansial. Jadi bukan di wilayah teknikal. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus memahamkan halayak luas pada substansi apa yang ditanyakan. Maksud saya begini, masyarakat luas itu kan multistrata, ada pendidikan tinggi, menengah, bawah, yang kemudian juga pembidangannya bukan hanya bidang-bidang yang menjadi subtema yang diperdebatkan. Artinya misalnya misalnya harus melihat juga audiensnya masyarakat Indonesia secara general, secara luas dengan berbagai macam latar belakang begitu ya. Persis ya. Contoh tapi misalnya kalau kamu tadi sempat menyinggung soal ethical dalam debat itu sendiri sebagai pakar komunikasi, apakah kemudian yang dilakukan oleh Gibran ini pada saat debat Cawapres kemarin bisa dikatakan debat ethikalnya
sudah benar atau ada yang dilanggar? Jadi bukan soal dilanggar, soal patut dan tidak patut, Patut ya tidak kan? patut. Oke. Ya, karena etika kan itu ya. Dan menurut saya sudah mengingatkan, bahkan sudah menulis sejak 2019 ya, waktu ada kasus unicorn, masih ingat ya? Ya, Kemudian masih ada terngiang jelas. persis. Dan itu saya sudah mengingatkan bahwa debat yang disebutkan presidential debate, baik itu capres dengan capres maupun cawapres dengan cawapres ataupun pasangan keduanya, itu harus menghindari satu hal-hal yang sifatnya teknis, wilayah yang sangat spesifik dengan lokus yang tidak dipahami oleh awam. Ya. Kemudian yang kedua, itu tidak kemudian tergerak para kandidat itu untuk menjebak lawan dengan istilah yang sangat teknis, mikro. Nah, ini kan begini, kalau misalnya pertanyaan soal misalnya seperti state of the global Islamic economy, itu kan bisa ditanya bagaimana misalnya prioritas program dan policy atau kebijakan Anda ketika bicara Indonesia misalnya dalam konteks landscape ya dunia sebagai salah satu yang memelopori ekonomi syariah misalnya. Itu kan bisa pertanyaan itu. Dan publik akan mendapatkan gambaran seperti apa positioning Indonesia sebagai salah satu the big Muslim country, sebagai negara Muslim besar ya di dunia, sekaligus misalnya policy siapapun yang memimpin Indonesia untuk bicara hal-hal yang mendorong itu di dunia global. Kira-kira kan begitu. Itu sehingga kemudian kita punya gambaran besar terkait dengan substansinya, bukan teknikalitasnya. Mas Gun, apakah memungkinkan pada saat Gibran ini mengeluarkan istilah-istilah akronim yang bisa dikatakan menjebak lawannya ini justru sebenarnya mereka atau Gibran ingin menangkap perhatian dari kaum milenial, karena bisa jadi milenial justru lebih akrab dengan istilah itu, tapi masyarakat yang lain ini tidak. Kalau menurut Anda? Menurut saya istilah itu juga tidak kemudian familiar, tidak kemudian istilah itu tidak menjadi bahasa sehari-hari di milenial maupun Gen Z. Contoh misalnya, apakah misalnya mereka familiar dengan istilah carbon capture and storage itu, kecuali mereka yang memang meminati isu itu kan, begitu. Maksud saya Mbak Lista, Mas Aldi, pertanyaan itu harus membangun 4 hal. Pertama adalah goodwill, kemudian yang kedua niat baik, maksud saya, kemudian yang kedua adalah respect, ya, penghargaan terhadap mitra, kemudian yang ketiga membangun pemahaman bersama, ya, dan yang keempat dalam panggung debat itu wajar kalau kemudian mengelola yang disebutkan potensi kerusakan atau damage control. Itu biasanya untuk kemudian menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ini kan aspek permukaan, ya, istilah itu kan aspek permukaan untuk menghantarkan pada substansi. Substansi yang diperdebatkan apa sih? Sub-sub tema itu gitu. Misalnya subtema soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital gitu ya kan. Nah, di wilayah itu kan banyak hal teknis. Nah, bagaimana misalnya etiknya para komunikator dalam konteks ini adalah cawapres yang berdebat menghantarkan pertanyaan pada wilayah substansi tadi, kebijakan, program, orientasi ke depan. Kalau misalnya bicara anak muda nih Mbak Lista ya, anak muda itu yang kebanyakan menengah terdidik begitu ya, itu kan kecenderungan mereka menjadi pemilih rasional egosentris. Rasional egosentris itu dia akan mempertimbangkan apa program, gagasan, orientasi ke depan yang paling terhubung dengan kehidupannya gitu. Mas Gun, berarti dengan kata lain ini sebenarnya dengan adanya istilah-istilah asing ini justru untuk debat yang secara substansi sendiri ini tidak dapat disajikan ya dalam debat cawapres kemarin. Ini jadi ajang penjelasan sebenarnya apa itu istilah yang dilontarkan. Jadi sebenarnya masyarakat juga tidak bisa mengetahui visi misi mereka, substansi dari pertanyaan si paslon, kurang lebih seperti itu ya Mas Gun ya? Ya persis, kan seperti kemarin nih Caimin. Akhirnya kemudian kan ya apa itu, saya nggak ngerti. Apa namanya pertanyaannya SGIA itu apa gitu ya kan. Nah itu aja kan baru menangkap
pertanyaan yang sifatnya akronim, kemudian Caimin tidak mampu mengelaborasi lebih jauh. Kenapa? Karena terjebak di situ. Iya. Baik, tapi tadi Kang Gun menyebutkan 4 poin itu sangat penting sih, fundamental menurut saya, terkait dengan goodwill, kemudian juga respect, dan juga common understandings, dan kemudian adalah damage control di atas panggung debat itu sendiri. Tapi Kang Gun, sekarang kalau kita melihat bagaimana respon dari kedua kandidat cawapres yang lain, Caimin dan juga Pak Mahfud MD, begitu terkait dengan mereka merespon istilah-istilah yang digunakan oleh cawapres Gibran, bagaimana kemudian Anda melihat respon komunikasi yang diberikan oleh kedua kandidat cawapres ini? Who is the better communicator lah di panggung debat ini kalau menurut Anda, dengan menghadapi tadi istilah-istilah yang sebetulnya mereka tidak mengerti paham. dan seharusnya mungkin menurut Anda ini istilah yang tidak dikeluarkan gitu, karena secara audiens juga tidak bisa terlalu mengerti istilah tersebut. Oke, ini pertanyaan menarik dan ini sering sekali kemudian muncul sebagai antisipasi jika muncul kondisi seperti ini kan ya. Siapa yang kemudian khusus di panggung kemarin lebih baik. Nah, kalau kita bicara soal strategi dari tekanan pertanyaan jebakan seperti itu, saya melihat posisi Pak Mahfud kemarin ya, dengan model namanya itu equivocal communications. Ya, komunikasi yang sengaja dibuat agak lebih ngambang. Sebenarnya dia tidak menjawab pertanyaan soal carbon capture and storage ya, tetapi masuk ke wilayah yang dia kuasai, yaitu soal hukum kan, yaitu soal mekanisme hukum ya kan. Dia tidak menjawab, saya tidak tahu tuh carbon capture and storage, kan tidak begitu. Tapi dia mencoba elaborasi, begini loh mekanisme pembuatan regulasi di Indonesia, bla 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 bla, begitu kira-kira. Nah, sementara respon Caimin itu kemarin karena mungkin ada serangan yang tidak terduga soal akronim ya, kemudian sepersekian detik dia langsung merespons begitu ya, saya nggak tahu tuh apa yang SGIE gitu ya. Kan begitu ya responnya. Dua respon yang cukup berbeda. Yang satu menggunakan strategi namanya equivocal communication, komunikasi yang lebih diplomatis, lebih sebenarnya tidak menjawab persoalan, lebih lebih melebar, tidak sebenarnya menjawab soal carbon capture-nya, tetapi pada mekanisme regulasi dalam standar pembuatan regulasi di Indonesia itu sebenarnya lebih aman ya, dibanding kemudian saya tidak tahu karena kenapa itu akan diambil tuh ya dari sisi angle netizen, diambil kemudian diamplifikasi. Betul. Dan betul memang terjadi kan. Akhirnya terjadi. Nah ini sisi namanya damage control tadi ya. Karena ini kan damage sebenarnya dalam konteks panggung perdebatan ya. Kalau Tetapi begitu, Kang Gun melihat ini panggung debat ini kalau kemarin itu seperti memang debat atau cerdas cermat? Ya begini, kalau mau benar-benar debat, kita memang tidak bisa membandingkan juga, tidak apple to apple, misalnya tradisi debat dalam presidensial debate Amerika dengan kita. Contoh misalnya, sebenarnya kalau bagus ya, tentu ini rekomendasi juga ke depan. Kalau mau tidak disebut cerdas cermat, panelis itu diperkenankan untuk bertanya, ya kan? Misalnya di sesi 2 dan 3 itu ideal sekali. Kenapa? Ya tinggal membatasi durasinya saja, tetapi bisa kemudian mungkin memperdalam bidang-bidang yang ekspertisnya ada di para panelis, begitu ya kan? Untuk kemudian juga mengelaborasi beberapa hal terkait dengan substansi. Tapi kan itu tidak menjadi kesepakatan untuk tidak panelis bertanya hanya merumuskan pertanyaan, seperti halnya misalnya saya di debat perdana merumuskan pertanyaan terkait dengan isu tata kelola partai, HAM, ya kemudian governance, good governance dan lain-lain ya. Itu menurut saya ya ini bisa kemudian menjadi kritik ya ke depan ya, bisa saja kemudian beberapa hal terkait misalnya dengan substansi persoalan yang menjadi tema debat itu memungkinkan ada pihak independen yang kemudian punya background kompetensi masing-masing sesuai dengan subtema itu untuk kemudian turut mempertajam ya visi misi yang disampaikan oleh para pasangan calon. Nah, kalau segmen 4 dan 5 menurut saya sudah bagus ya. Sekarang udah berjalan, jadi tidak terkesan cerdas cermat ya, karena ada dialektika seperti misalnya Pak Ganjar, Pak Anies ya, yang kemudian dalam beberapa hal berbeda dengan Pak Prabowo, dan itu kemudian cukup artikulatif ya, menurut saya verifikatif juga. Termasuk juga di debat kedua menurut saya dialektika udah mulai terbangun, serangan-serangan
yang sifatnya basis program, basis gagasan dan orientasi ke depan sudah mulai bermunculan. Hanya sayang menurut saya ada satu distorsi ya ketika di satu segmen ada misalnya komunikator yang pertanyaannya itu menurut saya lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya bukan ingin meminta gagasan program yang elaboratif, tetapi lebih memancing lawan berdebatnya pada kebingungan atas istilah yang digunakan. Kira-kira begitu. Karena saya jadi ini juga mikir juga kalau nanti di next debate kemudian kandidat lain juga memakai strategi yang sama, akhirnya kan jadi blunder begitu, semua menggunakan istilah-istilah yang karena istilah kan banyak sekali ya, dan tidak mungkin kita bisa menghafalkan semuanya. Jika kemudian dilemparkan istilah-istilah yang tidak dimengerti semuanya, akhirnya membuang waktu gitu kan. Persis, itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena kan kemudian orang akan bingung dengan pertanyaannya, bukan orang bingung dengan substansi jawaban yang ingin didengar juga oleh masyarakat. Karena apa? Kan debat itu memberi suguhan pada kelompok rasional egosentris yang paling tidak butuh apa sih yang misalnya para calon pemimpin itu ingin hadirkan sebagai solusi bangsa ini yang paling terhubung dengan kehidupan mereka. Ada juga misalnya kelompok rasional prospektif, ingin melihat program 5 tahun ke depan. Atau misalnya rasional sosiotropik, ide ingin melihat problem solving dari persoalan-persoalan yang terjadi hari ini seperti ketidakpastian ekonomi secara global misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Begitu. Baik Mas Gun-Gun, terima kasih banyak atas dialog dan pencerahannya dalam iNews Today hari ini. Semoga next debate ini para paslon ini tidak menggunakan akronim-akronim ataupun istilah-istilah yang justru tidak mengundang penjelasan dari substansi tapi jadi kebingungan gitu ya pasangan lainnya. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun atas waktunya. Salam sehat. Oke, Mbak Lusa, Saldi, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mas Gun.